Pandangan proses pembelajaran pasca pandemi COVID-19 yaitu dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka pasca pandemi menjadi momentum bagi siswa-siswa baru yang belum pernah saling bertemu untuk membangun sosialisasi, sehingga terbentuk interaksi sosial yang intim di antara mereka. Pembelajaran tatap muka setelah pandemi dapat dikendalikan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan untuk memastikan virus COVID-19 tidak kembali menyebar luas. Hal tersebut menuntut adanya penyesuaian dengan kondisi transisi dari pandemi ke endemi, sehingga protokol kesehatan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keuntungan dari penerapan protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan keilmuan mendorong masyarakat untuk memiliki perilaku hidup sehat dan bersih dengan terbiasa mencuci tangan dan memakai masker. Yang kedua, tantangan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Tantangan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 adalah kemunduran kondisi siswa yang disebabkan terlalu lama mereka di rumah dan terlalu lama mereka belajar daring tanpa bimbingan guru secara efektif. Adanya penurunan karakter positif siswa setelah mereka lama berada di rumah, diantaranya adalah karakter kedisiplinan, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan religius. Dampak dari penurunan kemampuan siswa ini sangat besar, bersifat permanen, dan bisa mempengaruhi mereka saat dewasa kelak. Hal ini perlu cara yang efektif untuk meningkatkan belajar siswa. Untuk membangkitkan minat pada suatu subjek yang baru adalah dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode Student Centered Learning atau bisa disebut dengan SCL. SCL adalah proses pembelajaran yang tadinya berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. SCL ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui proses pembelajaran yang keterlibatan siswa secara aktif. Proses pembelajaran berpusat pada siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisa, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Berikut adalah contoh penerapan proses pembelajaran menggunakan SCL atau Student Centered Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid, selamat pagi Ibu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekarang kita memasuki materi neraca saldo. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis penyusunan neraca saldo dalam perusahaan dagang. Sekarang, apa yang kalian pahami tentang tujuan dibentuknya neraca saldo pada perusahaan dagang? Saya, Bu. Neraca saldo bertujuan untuk memastikan entry dalam suatu sistem pembukuan perusahaan yang dibuat secara matematis untuk mengetahui jumlah dan keseimbangan antara kolom debit dan kolom kredit, serta untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. Baik, sekarang kalian membentuk kelompok.
Karena kalian sudah berdiskusi kelompok, silakan salah satu mewakili untuk presentasi hasil diskusi kalian. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok saya. Di presentasi saat ini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pembuatan neraca saldo dalam perusahaan dagang. Yang pertama, siapkan format neraca saldo seperti yang dijelaskan di atasnya. 2. Meninjau buku besar dan memindahkan setiap rekening beserta kode akun dan saldo akhirnya dari buku besar ke dalam neraca saldo secara urut dan sistematis. Yang ketiga, langkah selanjutnya setelah dipindahkan dari buku besar adalah menjumlahkan total saldo yang berada di dalam kolom debit dan kredit. Yang keempat, setelah diketahui hasil kolom debit dan kredit, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa kedua kolom tersebut hasilnya seimbang atau balance. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus hasil presentasi dari Mbak Hafsa tadi. Jadi Ibu mau menambahkan kesimpulan dari materi ini. Neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada yang dipertanyakan, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengirim link video di grup kelas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.